Salam sehat, salam damai sejahtera. Selamat bergabung kembali dalam layanan Misbah Keluarga. Damai sejahtera adalah salah satu kunci terbesar menuju kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita bahwa damai sejahtera itu adalah wasit kita. Kolose 3 ayat 15 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah." Kata Yunani untuk memerintah pada ayat ini secara harafiah berarti wasit. Damai sejahtera membuat kita tahu tentang keadaan kita secara rohani. Tetapi jika kita meninggalkan jalan Allah, maka damai sejahtera Allah itu akan hilang dari kita, dan kita akan mulai merasakan karya Roh Kudus yang meyakinkan kita tentang kesalahan kita, memberitahu kita bahwa kita sedang membuat kesalahan. Yang dibutuhkan di sini adalah kepekaan hati. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bayangan saya yang terjadi saat itu adalah damai sejahtera dan ketakutan menjadi hilang sama sekali. Apa yang orang-orang percaya kerjakan setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Mereka aktif dalam pelayanan, kreatif dalam bersaksi dan mengatasi keadaan, serta produktif dalam menghasilkan jiwa. Inilah yang menjadi topik pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga kita hari ini. Pada Kisah Rasul 2 ayat 14 menunjukkan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul dan memberitakan firman Tuhan. Dampaknya adalah orang-orang bertobat menerima Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan luar biasa. Hari-hari berikutnya Petrus dipakai oleh Tuhan membuat mukjizat, menyembuhkan orang lumpuh, kemudian dia berkhotbah, mestinya ditemani dengan Yohanes dan rasul-rasul yang lainnya. Akibat dari ini Petrus dan Yohanes ditangkap dan masukkan dalam penjara. Dampak dari pelayanan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus ini, Kisah Rasul 4 ayat 4 itu menyaksikan. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka itu menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada saat para pelayan Tuhan sedang berjuang, bahkan Petrus dan Yohanes itu ditahan di penjara? Mereka bertekun dalam doa. Dengan rasa cemas dan takut mereka berlutut berdoa. Dalam doa yang sungguh-sungguh itu mereka katakan bahwa semua umat Yahudi telah sepakat menentang Yesus anak Allah. Orang-orang Saduki, imam-imam, khusus orang-orang Saduki, mereka panas hati karena mereka tidak percaya akan mukjizat kesembuhan dan tidak percaya kebangkitan orang mati. Padahal yang diberitakan oleh Petrus adalah kebangkitan dari kematian, dan Petrus dipakai Tuhan untuk menyembuhkan beberapa sakit penyakit. Iblis mau selalu meruntuhkan kerajaan Kristus yang sudah didirikan ini. Tapi murid-murid Tuhan mereka berdoa supaya Allah menguatkan dan meneguhkan hati mereka, agar mereka dapat dengan tenang memberitakan firman-Nya, dan supaya Allah memperlihatkan dengan mukjizat dan keajaiban-keajaiban dengan kuasa yang ada dalam nama Yesus. Setelah berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Itu sebagai tanda bahwa Allah telah mendengar doa mereka. Ada kuasa dalam namanya, ada kuasa dalam nama Yesus. Seperti tanah yang bergerak di bawah kaki mereka, begitulah seluruh kota akan bergerak karena kekuatan yang timbul dari nama Yesus. Begitulah murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus lagi. Sekali lagi, murid-murid dipenuhi Roh Kudus lagi. Segala pikiran mereka mendapat cahaya dari Tuhan,
Lalu mereka memperbincangkan pekerjaan Tuhan seperti yang telah mereka lakukan pada hari Pentakosta beberapa hari sebelumnya. Apakah ada di antara saudara yang hari ini belum dibaptis oleh Roh Kudus? Mintalah kepada Dia. Dibaptis oleh Roh Kudus itu sekali untuk seumur hidup. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu progresif. Mintalah agar saudara mengalami full, penuh, overfull, meludak, dan flowing, mengalir dalam Roh Kudus. Damai sejahtera yang progresif adalah damai sejahtera yang aktif dan kreatif dalam mengembangkan 9 buah roh. Kasut, samurai, setia budi, sering saya singkat seperti ini. Dan Tuhan menghendaki agar kita bertumbuh dan kreatif dalam mengembangkan 9 buah roh. Bertumbuh dalam kasut, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bertumbuh dalam samurai, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Bertumbuh kreatif di dalam setia budi, kesetiaan, kebaikan, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah damai sejahtera yang produktif, yang terus akan melipat gandakan berkat dan perkenanan Tuhan di dalam hidup saudara secara pribadi, bergereja, dan dalam pekerjaan bisnis, di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat mengalami Roh Kudus. Mintalah Dia terus memenuhi dan memimpin saudara, agar saudara menjadi aktif, kreatif, dan produktif. Tuhan Yesus memberkati.